Selamat siang, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Minggu 19 Desember 2021. Kami akan sajikan informasi teraktual dan menarik yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Dea Mita, inilah live update selengkapnya. Kita menuju kabar pertama dari Jawa Barat. Keluarga korban tabrak lari di Nagrek langsung menyiapkan liang lahat dan korban pun juga langsung dikebumikan tanpa dibawa dulu ke rumah duka. Korban kecelakaan tersebut yakni Salsabila berusia 14 tahun, warga Nagrek, dan juga Handi Saputra, 17 tahun, warga Garut yang sempat hilang setelah kecelakaan pada Sabtu 18 Desember kemarin karena dibawa oleh mobil yang menabraknya. Akhirnya Salsabila ditemukan di sungai yang ada di Cilacap, sementara Handi ditemukan di sungai yang ada di Banyumas, Jawa Tengah. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan Lutfi Ahmad, jurnalis Tribun Jabar yang kini sudah tersambung bersama kami di sana. Halo rekan Lutfi. Ya, halo Dea. Lutfi, bagaimana bisa Anda ceritakan terlebih dahulu untuk kronologi kejadian kecelakaan di Nagrek ini? Kronologis kejadian di Nagrek ini terjadi pada Rabu 8 Desember 2021. Saat itu korban Salsabila dan Handi akan berangkat main, namun setibanya keluar dari gang tempat ataupun rumahnya Salsabila yang berada di Kampung Tegalame, Desa Ciaro, Kecamatan Nagrek, tiba-tiba terhantam oleh mobil berwarna hitam. Setelah terhantam, kedua korban tak sadar, menurut informasi warga mereka tak sadarkan diri, dan orang yang berada di mobil ataupun pelaku tersebut berkata bahwa korban akan dibawanya ke rumah sakit. Nah, saat warga yang akan ikut ke mobil tersebut terdapat cegahan dan mobil tersebut berangkat, namun saat keluarga ataupun warga sekitar menyusulnya ke rumah sakit ataupun puskesmas terdekat, ternyata korban tidak ada, dan dicari ke beberapa rumah sakit terdekat, rumah sakit besar terdekat, korban masih belum juga ditemukan. Setelah beberapa lama mencari korban dan kembali ke lokasi kejadian, sehingga akhirnya keluarga korban melaporkan bahwa korban hilang, dan akhirnya korban pun ditemukan di Banyumas. Untuk Salsabila ditemukan di Cilacap dan Handi ditemukan di Banyumas. Dan tadi malam kedua korban dikebumikan di tempat ataupun kampung masing-masing. Untuk Salsabila dikebumikan di Nagrek dan Handi dikebumikan di Garut. Ya, Dea. Ya, Lutfi, lalu kapan tepatnya saat keluarga mengetahui bahwa mayat korban ini Salsabila dan juga Handi ternyata berada di Cilacap dan Banyumas? Keluarga korban sebelumnya pada hari Jumat, ayah dari korban diberangkatkan ke Cilacap dan Banyumas untuk mengidentifikasi dan memastikan bahwa penemuan mayat yang ada di Cilacap dan Banyumas itu merupakan korban kecelakaan di Nagrek. Nah, setelah memastikan hal tersebut pada hari Jumat, kemarin hari Sabtu, korban ataupun keluarga korban maksudnya mengetahui bahwasannya yang berada di Cilacap dan Banyumas merupakan korban. Ya, lalu bagaimana untuk proses pemakaman kedua korban ini? Anda sebutkan tadi semalam langsung dimakamkan. Iya, setibanya mobil jenazah pembawa korban di Kampung Cilame, korban tidak dibawa ke rumah duka, namun langsung dibawa ke pemakaman. Sebab korban dalam kondisi kurang memungkinkan untuk dibawa ke rumah duka, dan korban pun telah dikuburkan sebetulnya di Jawa Tengah di sana. Karena memang saat penemuan mayat tersebut, korban tidak terdapat identitas di diri korban, namun akhirnya dipastikan bahwasannya penemuan mayat di Cilacap dan di Banyumas tersebut merupakan korban kecelakaan dari Nagrek, dan akhirnya malam tadi
ataupun maaf, maksudnya kemarin kuburan korban dibongkar dan korban dipindahkan untuk dikebumikan di kampungnya masing-masing. Untuk Salsabila di Desa Ciaro, Kecamatan Nagreg, dan untuk Handi di Garut. Baik, Tribuners, rekan Lutfi juga sudah mewawancarai ayah dan paman korban terkait kejadian ini. Berikut kami tampilkan selengkapnya. Dari mulai pertama saya pencarian udah 3 kabupaten, dari mulai Kabupaten Garut, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, dari puskesmas yang klinik 24 jam sampai rumah sakit besar. Malahan saya udah cari, saya mohon kepada pihak rumah sakit untuk melihat kamar mayat. Kalau ada titipan atau Mr. X atau Mr. Y gitu ya. Saya terus yang saya diminta rumah sakit Sumedang, rumah sakit Al Islam, sama rumah sakit Garut, ternyata tidak ada di sini. Pak, warga juga selain mencari ke rumah sakit, katanya tadi sempat keliling-keliling sampai ke sungai, ke daerah-daerah lain gitu. Betul. Jadi dengan kehilangan keponakan saya sendiri, itu mayoritas 80% orang menyebut dibuang kan. Jadi dibuang. Jadi 80% saya pencarian ke sungai dan ke rawa-rawa maupun ke hutan. Alhamdulillah Karang Taruna RW 07 saya libatkan, termasuk saya mantan ketua Karang Taruna. Kalau tatkala bener sebab informasikan dari orang-orang pintar misalnya ya, masih ada nih di rumah sakit, masih ada nih di rumah, masih ada di patah tulang, nggak apa-apa, tolong dengan sangat simpanlah di mana. Kalau dia sudah mati, simpanlah di mana. Kalau dia masih hidup, titipkanlah dia di depan. Tribuners, dimanapun Anda berada, berikut perbincangan kami bersama orang tua dan paman dari Salsabila yang merupakan korban korban kecelakaan di Jalan Raya Nagreg yang hingga kini belum juga ditemukan. Semoga korban cepat ditemukan dalam keadaan selamat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenazah Handi Saputra, korban tabrak lari di Nagreg, Jawa Barat yang ditemukan di Banyumas, Jawa Tengah, sudah dimakamkan di kampung halamannya. Handi dimakamkan di pemakaman umum Kampung Cijolang, Desa Cijolang, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Kedatangan jenazah Handi di rumah duka disambut isak tangis keluarga juga para tetangga. Detail informasinya dan bagaimana saat prosesi pemakaman kemarin akan disampaikan rekan wartawan Tribun Jabar, ada Sidki Al-Ghifari yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Sidki. Halo, selamat siang ya. Ya, selamat siang Sidki, bisa Anda informasikan kembali terkait kronologi tabrak lari ini? Baik Dea, kronologis dari tabrak lari ini terjadi pada Rabu 8 Desember ya 2021 sekira pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Saat itu Handi, korban asal warga Garut, mendatangi rumah kediaman Dea di perbatasan Garut dan Bandung, yaitu ke Kecamatan Nagreg. Saat sudah menjemput Dea, maksudnya sesudah menjemput Salsabila, mereka berdua naik motor dan terjadilah tabrakan di salah satu ruas jalan di Nagreg, tepatnya di dekat SPBU Pandai jalur Nagreg. Kemudian keduanya terkapar di sana saat itu juga, dan menurut keterangan saksi bahwa memang saat hendak mau ditolong, ini pelaku penabrak ini memasukkan kedua korban dan hendak akan dibawa ke rumah sakit menuju ke Limbangan. Namun setelah beberapa hari memang tidak ditemukan ini si korban ini, dua korban ini tidak ditemukan di rumah sakit
di Garut ataupun di Limbangan ataupun di Tasik, dan keluarga korban sudah mencari kedua korban ini di beberapa rumah sakit di Jawa Barat dan hasilnya nihil. Akhirnya saat itu seminggu berlalu, kemudian kejadian ini viral dan diketahui oleh media. Kemudian selang 10 hari ternyata selang beberapa hari di tanggal 11-nya, di tanggal 10-nya hari Jumat Desember ini, ditemukanlah mayat di Sungai Serayu di Jawa Tengah, di Jawa Tengah, dan di Banyumas dan di Cilacap. Handi ini ditemukan di Sungai Serayu di Banyumas, kemudian Salsabila ini ditemukan di sungai yang sama tapi di kawasan Cilacap. Ini memang setelah hasil identifikasi dicocokkan dari gigi, dari ciri-ciri lainnya, dari baju yang dikenakan korban, kalung yang dikenakan korban, memang ada kecocokan nih dengan korban yang sebelumnya hilang dibawa oleh penabrak di Jalur Nagreg di Bandung. Kemudian keluarga korban menjemput, dan akhirnya betul dapat diidentifikasikan, dan kedua korban ini dikuburkan di Banyumas, kemudian dibongkar kembali, dan masing-masing korban dibawa ke Bandung. Salsabila dibawa ke Bandung, dan Handi ini dibawa ke Kampung Cijolang, Desa Cijolang, Kabupaten Garut. Baik, dia. Iya, setelah lalu tadi disebut pelaku memasukkan kedua korban ini ke mobilnya dan hendak dibawa ke rumah sakit. Lalu kenapa tidak ada saksi yang ikut saat itu? Iya, jadi begini dia, pelaku ini memasukkan korban, Salsabila itu dimasukkan ke jok tengah ya, menurut keterangan saksi, sementara Handi dimasukkan ke bagasi mobil bagian belakang. Saat terjadi akan evakuasi itu, Iman, salah satu saksi yang saat itu menggendong memasukkan kedua korban ke dalam mobil, mengatakan bahwa mereka dilarang untuk ikut. Jadi si saksi-saksi yang di lapangan ini tidak diperbolehkan untuk ikut mengantar, maksudnya ke rumah sakit oleh pengemudi itu. Diperkirakan menurut saksi ada sekitar 3-4 orang di dalam mobil tersebut gitu. Jadi memang dilepas begitu saja, dan katanya mau dibawa, ternyata hilang begitu. Jadi sempat ada cekcok di lokasi kejadian bahwa memang pelaku ini menurut saksi sempat menaikkan nada bicaranya untuk warga sekitar jangan ikut campur di lokasi, biar mereka saja yang mengurus begitu. Tadi Anda sebutkan bahwa maksud kami korban Handi ini dimasukkan ke bagasi mobil. Iya, Handi ini posisinya dimasukkan ke belakang, bagasi belakang gitu. Sementara Salsabila dimasukkan di jok tengah. Dan kondisi Salsabila ini memang menurut saksi memang sudah tidak ada ya, sudah meninggal dunia di tempat. Namun Handi ini menurut saksi itu, dia mengatakan bahwa Handi ini masih dalam keadaan hidup ketika dimasukkan ke dalam bagasi itu sendiri. Ya, lalu tadi Anda sebutkan bahwa ada 4 orang di dalam mobil tersebut. Apakah warga masih mengingat ciri-ciri mereka, dan juga apakah diketahui plat nomor mobilnya? Iya, dari hasil kami wawancara dengan saksi-saksi di lokasi, memang plat nomor Jakarta B300Q. Itu plat hitam, mobilnya mobil hitam. Kami tidak bisa mengidentifikasi, warga pun di sana tidak mengetahui jenis apa mobilnya. Namun ciri-ciri ciri-ciri pelaku, diduga pelaku maksudnya, sempat juga beredar video bahwa wajah pelaku sempat terekspos video warga di sekitar, memang ada ciri-cirinya. Dan ini ketika ditelusuri, memang mobil plat B300Q ini ada pemiliknya, masih aktif. Ketika dihubungi, memang mobil tersebut sudah dijual kepada seseorang, jadi sudah balik nama gitu. Mungkin lebih jauh pihak kepolisian yang mungkin bisa sekarang sedang
menindaklanjuti atau sedang melakukan penyelidikan dia. Ya, baik, Sidki. Lalu saat Anda ke sana, lalu bagaimana harapan dari keluarga korban terhadap kejadian ini? Harapan keluarga korban termasuk ayah korban ya, ayah Handi ini, Entes Hidayatullah, memang sangat terpukul sekali. Di awal-awal memang beliau sudah pasrah ya, di hari ke-10 pencarian beliau kemana-mana, dia tidak menemukan anaknya, ke beberapa rumah sakit pun dia tidak menemukan anaknya. Muncullah rasa ikhlas, nggak apa-apa lah katanya, anak saja dimanapun. Saya sudah melakukan pengajian, sudah melakukan tahlil di rumah, sudah menganggap bahwa memang anaknya itu sudah meninggal dunia gitu. Namun ketika sudah dalam posisi ikhlas tersebut, ada telepon dari Jawa Tengah yang mengabarkan bahwa ada ciri-ciri anaknya yang ditemukan. Ya, setelah ternyata ditemukan, alhamdulillah. Dan Bapak Entes ini berharap memang pelaku secepatnya ditemukan ya, secepatnya ditangkap oleh pihak kepolisian. Bahkan saat kami wawancarai, beliau sangat memohon kepada pihak kepolisian untuk mengungkap kasus ini, karena katanya memang anak ini anak kesayangannya, seorang manusia dan bukan seorang binatang gitu. Begitu dia yang dia sebutkan. Tribuners, berikut kami tampilkan hasil wawancara rekan Sidki bersama Entes Hidayatullah selaku ayah dari korban Handi selengkapnya. Ini kan sudah ketemu dengan proses kecelakaan, kemudian tiba-tiba ada di Banyumas, otomatis kan dugaannya ke pembuangan ya. Iya. Tuntutannya ke pelaku, Pak, ada keluarga. Tuntutannya dari keluarga, mohon kepada bapak-bapak petugas kepolisian, mohon, saya dengan sangat memohon, dapatkan itu orangnya. Dia juga pasti punya anak. Pokoknya saya minta dapat pelakunya. Seteganya itu udah ditabrak, dibuang lagi. Itu. Saya sakit hati saya sebagai orang tua. Anaknya dibuang ke kali. Kayak anjing aja. Begitu. Cukup. Kita beralih ke Jawa Tengah. Seorang pelajar laki-laki asal Kecamatan Ngadirojo, Wonogiri meninggal dunia seusai mengalami kecelakaan. Insiden tersebut terjadi di sebuah jalan Dusun Purwosari, Desa Manjung, Kecamatan Wonogiri. Kecelakaan maut tersebut melibatkan 2 sepeda motor, yakni Suzuki Satria FU tanpa nopol dan Honda Vario dengan nomor polisi AD2643TR. Untuk mengetahui lebih detailnya sudah bergabung bersama kami jurnalis dari Tribun Solo, ada Erlangga Bima Sakti yang akan menyampaikan laporan lengkapnya di sana. Halo rekan Erlangga. Halo rekan Dia, selamat siang. Iya. Rekan Erlangga Bima, bisa Anda informasikan terkait kronologi kecelakaan yang menewaskan 1 orang pelajar di Wonogiri? Oh ya, terima kasih Dia. Ya, jadi untuk kronologi kecelakaan yang menewaskan 1 orang pelajar itu dijelaskan oleh pihak kepolisian Kasatlantas Polres Wonogiri. Jadi kronologi bermula saat kedua kendaraan itu sebenarnya berjalan dari arah yang sama, dari arah barat ke timur. Dari arah Manjung menuju ke wilayah Kasihan. Jadi keduanya dari arah yang sama, kemudian sesampainya di TKP, yang dimana di TKP itu juga ada sebuah timbang 3. Jadi yang di depan itu pengendara Vario yang dikendarai oleh BN yang masih berusia 13 tahun ingin berbelok. Nah, di saat yang bersamaan mungkin dengan kecepatan yang sangat kencang juga dari belakang, Suzuki Satria yang dikendarai 2 orang ini atas nama AG, korban meninggal, dan AMM yang diboncengan itu rekannya, 14 tahun juga, itu kemungkinan akan mendahului. Jadi dari kanan kemudian tertabrak. Dan akhirnya korban ini mengalami luka yang cukup serius di kepala karena saat itu diketahui tidak memakai helm semua. Begitu. Ya, lalu bagaimana untuk kondisi kendaraan yang terlibat kecelakaan ini juga? Oh ya, untuk kondisi kendaraan ya bisa dilihat ya dari Suzuki Satria FU yang digunakan oleh korban meninggal dan memboncengan temannya ini
tidak standar atau protolan. Jadi untuk bodi sudah dilepas, kemudian ban yang digunakan tidak standar atau ban yang kecil, tidak sesuai dengan ukuran, kemudian knalpotnya juga brong dan tidak ada nopol, dan dimungkinkan ini adalah motor modifan begitu. Untuk varionya, kendaraan vario lengkap, ada plat nomor dan sebagainya gitu. Baik, terkait kejadian ini apakah ada imbauan dari Kasat Lantas Polres Wonogiri untuk masyarakat? Gimana? Untuk himbauan dia, jadi karena ini tragedi yang melibatkan anak-anak di bawah umur ya, karena masih berusia di bawah 17 tahun semua, di 2 14 tahun, 1 13 tahun dan hingga meninggal. Jadi Basarnas sangat mengimbau kepada masyarakat, khususnya kepada orang tua, ya, di mana orang tua ini memiliki peran utama dalam mengawasi anak-anaknya. Dan saat kejadian itu diketahui korban itu masih menggunakan seragam, jadi diperkirakan si korban ini sedang berjalan pulang dari sekolahnya. Jadi kejadian ini sangat harus menjadi perhatian orang tua pada khususnya untuk tidak membiarkan anaknya itu, apalagi yang masih di bawah umur, menggunakan kendaraan di jalan raya begitu. Baik, terima kasih rekan Erlangga Bima untuk laporan Anda dari Wonogiri, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Seusai gempa bermagnitudo 5,5 di kota Sorong, Papua Barat, kembali diguncang hingga 10 kali gempa bumi susulan pada hari ini Minggu 19 Desember 2021. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Sorong, Herlin Sasabone. Kabar selengkapnya akan dan juga bagaimana kondisi terkini di Kota Sorong akan dilaporkan oleh wartawan dari Tribun Papua Barat. Ada Sahwan Asari yang kini sudah terhubung bersama kami di sana. Halo rekan Sahwan. Halo Dea. Ya, rekan Sahwan, bisa Anda gambarkan bagaimana untuk kondisi terkini di Sorong saat terjadi gempa susulan sekira 10 kali? Iya, Dea dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, hari ini dapat saya kabarkan dari Kota Sorong, Papua Barat, bahwa sekira pukul 3 waktu Indonesia Timur pada saat subuh tadi, gempa berkekuatan kurang lebih 5,5 skala Richter itu mengguncang Kota Sorong dan sempat membuat masyarakat panik dan keluar rumah. Setelah gempa berkekuatan 5,5 skala Richter itu mengguncang Kota Sorong, ada gempa susulan dengan kekuatan 4 hingga 3 skala Richter. Itu pun sejak pagi tadi hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur, berdasarkan informasi yang saya dapat dari BPBD Kota Sorong sendiri, sudah tercatat sekitar 10 kali gempa di Kota Sorong itu sendiri. Rekan Dea. Ya, lalu Sahwan, pasca terjadi gempa ini sudah adakah laporan korban ataupun kerusakan di Sorong, dan seperti apa juga langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah setempat? Iya, pasca gempa di Kota Sorong sekitar kurang lebih 10 kali dan ada gempa yang sekitar 5,5 skala Richter tadi mengguncang Kota Sorong. Untuk korban sendiri hingga saat ini belum ada laporan dari masyarakat dan juga laporan dari pemerintah daerah, karena sempat saya update informasi BPBD Kota Sorong sendiri belum menerima laporan terkait dengan korban, baik korban jiwa dan juga korban materi. Untuk langkah yang diambil oleh pemerintah Kota Sorong, dalam hal ini BPBD Kota Sorong dan juga seluruh instansi samping yang bergerak di bidang kebencanaan, mereka telah melakukan 2 hal, yaitu sosialisasi dan juga pemetaan bencana. Untuk Kota Sorong sendiri, mereka selalu intens untuk melakukan sosialisasi. Untuk saat ini juga Kota Sorong sudah dipetakan beberapa
beberapa titik menjadi rawan bencana begitu. Ya. Ya, lalu selain gempa ini, adakah informasi lain yang berhasil dihimpun di lapangan, Sahwan? Iya, berdasarkan wawancara saya dengan Kepala BPBD Kota Sorong sendiri, mereka menyampaikan bahwa Kota Sorong ini memang adalah daerah yang memang berada tepat di sesar Sorong, yang mana potensi bencananya seperti hampir mirip dengan Palu, Sulawesi Tengah maksud saya, sehingga dihimbau untuk masyarakat selalu waspada karena sekitar kurang lebih 9 potensi bencana. Dalam hal ini ada seperti gempa, terus tsunami, dan juga tanah bergerak juga sangat besar kemungkinan akan terjadi di Kota Sorong, sehingga masyarakat dihimbau agar selalu waspada begitu. Ya. Baik, terima kasih rekan Saban untuk laporan Anda dari Kota Sorong, Papua Barat. Selamat bertugas kembali. Masih dari Papua, Tribuners, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Papua kembali melepas liarkan 3 ekor burung cendrawasih kuning kecil atau Parades minor dan juga tua cemerlang atau Ptiloris magnificus. Dan pelepasan liar 4 ekor satwa tersebut berlangsung di hutan Nyai Toro, Pasir 6 Distrik Ravenirara, Jayapura. Bagaimana proses kegiatan ini? Kami sudah terhubung dengan reporter kami, rekan Aldi Bimantara di sana. Halo Aldi, silakan dengan laporan Anda. Iya, halo Dea dan juga Tribuners dari Jayapura, Papua, dilaporkan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Papua melepas liarkan 4 satwa endemik Papua, yakni 3 burung cendrawasih kuning kecil dan juga 1 ekor toa cemerlang. Dea dan juga Tribuners, pelepas liaran 4 ekor satwa tersebut dilangsungkan di hutan Nyai Toro, Pasir 6, Distrik Ravenirara, Kota Jayapura, Papua. Berdasarkan wawancara saya bersama dengan Kepala KSDA Papua, Edward Sembiring, dirinya mengatakan 4 satwa endemik tersebut berasal dari hasil penyerahan komunitas di Kota Jayapura, dan juga satwa-satwa yang dilepaskan ke habitatnya ini tersebut telah melalui karantina dan juga uji kesehatan serta dinyatakan sehat begitu. Dea. Iya, Aldi, bagaimana saat itu prosesi pelepas liaran satwa endemik ini? Siapa saja di sana yang hadir? Iya Dea, memang berdasarkan pantauan saya, jalannya proses pelepas liaran 4 satwa endemik Papua, yakni 3 burung cendrawasih kuning kecil dan 1 toa cemerlang tersebut berjalan lancar Dea, meski sempat diguyur hujan, namun tak menyurutkan semangat para staf BBKSDA Papua, masyarakat setempat, serta perwakilan komunitas untuk bersama-sama melepas liarkan satwa-satwa tersebut ke habitatnya, yakni di hutan Nyai Toro, Pasir 6, Kota Jayapura, Papua. Dea. Ya, tadi Anda sebutkan bahwa satwa endemik ini merupakan atau berasal dari pihak komunitas. Lantas, mengapa? Apakah sudah ada informasi terkait mengapa mereka ingin sekali melepas liarkan satwa tersebut? Iya, Dea, memang benar sekali. Jadi memang seperti yang saya informasikan sebelumnya bahwa satwa endemik Papua yang dilepas liarkan oleh BBKSDA Papua kali ini di hutan Nyai Toro, Pasir 6, Kota Jayapura, ini ialah hasil penyerahan dari para komunitas. Nah, Dea, memang mereka ingin bersama BBKSDA Papua melepas liarkan 4 satwa yang didapat ini ke alam bebas ataupun habitatnya, agar nantinya dapat menjadi contoh bagi masyarakat. Selain itu, dengan adanya giat pelepas liaran satwa ini ke alam bebas, dapat menjaga keseimbangan alam tentunya, dan juga merupakan suatu perbuatan baik karena sesungguhnya dikatakan oleh mereka bahwa manusia ini berasal dari alam, sehingga memang apapun yang diperbuat tentunya akan berdampak juga kembali kepada manusia sebagai penghuni alam itu. Dea. Baik, terakhir Aldi, bagaimana respons dari Kepala BPKSDA sendiri terkait pelepas liaran 4 ekor satwa endemik Papua ke alam bebas ini? Ya baik, memang Dea, dalam sesi wawancara kepada awak media, Kepala BBKSDA Papua Edward Sembiring ini mengatakan setidaknya 4 satwa endemik Papua yang dilepas liarkan ke alam bebas tersebut merupakan hasil dari penyerahan komunitas pecinta alam di Kota Jayapura. Dan Dea dan juga Tribuners, dirinya juga mengapresiasi sikap proaktif dari komunitas yang dapat dijadikan contoh oleh masyarakat agar nantinya apabila masyarakat menemukan hewan yang dilindungi dapat dilaporkan dan akan ditindaklanjuti oleh pihak BBKSDA Papua. Sekedar diinformasikan Dea dan juga Tribuners, memang Provinsi Papua sendiri merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki keanekaragaman hayati yang begitu tinggi, baik itu flora dan juga faunanya, sehingga memang dalam beberapa
tahun terakhir ini memang tingkat ataupun kasus penyelundupan hewan ataupun satwa endemik Papua sendiri sangat marak terjadi. Bahkan beberapa waktu lalu juga BBKSDA Papua sempat mengembalikan 1 ekor kasuari dari negara Filipina menuju ke Papua melalui Jakarta. Dia demikian untuk sementara laporan singkat saya dari Jayapura, Papua. Kembali ke Dea di studio. Baik, terima kasih rekan Aldi. Dan berikut Tribuners kami akan tampilkan wawancara bersama Kepala Balai Besar BKSDA Papua Edward Sembiring selengkapnya. Sabtu 18 Desember 2021 kita telah melepas liarkan 4 ekor cendrawasih terdiri dari 3 ekor jenis cendrawasih kuning kecil dan 1 ekor jenis toa cemerlang. Keempat jenis satwa ini hasil penyerahan dari masyarakat melalui komunitas Rumah Bako dan juga berkolaborasi dengan komunitas Animal Lovers Jayapura. Kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada kedua komunitas ini secara khusus dan juga secara umum kepada semua pihak yang sudah membantu turut serta dalam pelestarian satwa endemik Papua dan khususnya cendrawasih yang merupakan identitas kita di tanah Papua ini. Dan kami mau sampaikan bahwa keempat jenis satwa ini sudah dirawat, dipelihara dalam arti dihabituasi di kandang transit ini selama kurang lebih 2 bulan dan sudah layak untuk dilepas liarkan. Sebelum dilepas liarkan, keempat satwa ini juga sudah dilakukan uji PCR memastikan bahwa keempat satwa ini tidak terkena flu burung sehingga aman ketika kita lepas liarkan ke habitatnya. Terima kasih kepada semua pihak yang tetap peduli dan berjuang untuk pelestarian satwa endemik Papua, khususnya cendrawasih. Mari kita jaga dan lindungi sebelum satwa ini menjadi kenangan. Terima kasih. Salam konservasi. Kita beralih ke Provinsi Banten. SDN Cipete di Kabupaten Bunar Desa Sukajadi, Kecamatan Keragilan, Kabupaten Serang belum dipindahkan. Diketahui sekolah tersebut terdampak pembangunan tol Serang Panimbang. Pantauan tribunbanten.com di lokasi kondisi bangunan kini sudah tidak layak pakai. Selengkapnya akan disampaikan jurnalis Tribun Banten ada Desi Purnamasari yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Desi. Iya, halo rekan Dea. Ya, rekan Desi, bisa Anda informasikan berdasarkan pantauan di sana ada berapa kelas yang sudah tidak terpakai saat ini? Baik, rekan Dea. Sebelumnya memang SD Negeri Cipete yang berlokasi di Kecamatan Keragilan ini merupakan salah satu sekolah dasar yang juga turut terdampak oleh pembangunan Serang Panimbang dan hingga saat ini juga adanya relokasi atau bangunan baru untuk sekolah dasar tersebut. Dan pantauan saat di lokasi memang tampak kondisi bangunan sekolah dasar tersebut sudah mengalami rusak berat dan tidak layak untuk digunakan. Bangunan sekolah tersebut mengalami kerusakan cukup berat dengan dinding-dinding tembok yang tampak sudah mengelupas dan genting pun tampak sudah pecah hingga berlubang, begitu Dea. Ya, lalu apakah masih ada proses pembelajaran di sana, Desi? Untuk proses pembelajaran memang masih terus berjalan, namun hanya 3 sekolah yang dapat digunakan karena 3 gedung kelas lainnya mengalami kerusakan yang cukup berat dan sudah tidak dapat digunakan. Hingga saat ini 3 bangunan kelas tersebut sudah tidak digunakan selama 4 tahun dan memang kondisinya juga sangat mengalami kerusakan yang cukup berat dan sudah tidak layak untuk digunakan oleh siswa-siswi pada saat pembelajaran. Juga terjadi kekhawatiran tersendiri bagi para guru dan juga orang tua, begitu Dea. Lalu harapan dari para guru bagaimana? Lantaran hingga kini juga belum ada bangunan baru. Iya, harapan dari orang tua dan juga para guru sendiri tentunya mereka menginginkan segera adanya pembangunan gedung sekolah yang baru secepatnya. Jangan ada lagi penundaan seperti itu, Dea. Baik, terima kasih rekan Desi untuk laporan Anda dari Serang, Banten. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kantor Diskominfo Kabupaten Natuna terbakar.
Seluruh dokumen dikabarkan hangus. Selengkapnya seusai jeda berikut, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolga ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolga ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolga ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya
aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap Berbahaya dewasa. tuh Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Terima kasih Tribuners, Anda masih menyaksikan live update Tribun News. Kita menuju informasi berikutnya dari Kepulauan Riau. Gedung Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo dan Inspektorat Kabupaten Natuna di Kompleks Perkantoran Bukit Arai Kabupaten Natuna ludes terbakar pada Sabtu 18 Desember 2021 sore kemarin. Saksi sempat terkejut ketika melihat api yang tiba-tiba muncul dari lantai 2 gedung Diskominfo. Pemadam kebakaran dan sejumlah pihak terkait pun langsung diturunkan untuk memadamkan api. Dan bagaimana keadaan terkini di sana akan dilaporkan oleh jurnalis kami dari Tribun Batam. Ada Ilham Muhammad yang kini sudah bergabung bersama kami di sana. Halo rekan Ilham. Halo rekan Dea. Ya rekan Ilham, pertama-tama bisa Anda jelaskan terlebih dahulu untuk kronologi kebakaran ini bisa terjadi? Baik rekan Dea dan Tribuner semua, bahwasanya Gedung Dinas Komunikasi dan Informatika ataupun Diskominfo dan juga Inspektorat Kabupaten Natuna yang terletak di Jalan Batu Sisir Bukit Arai, Kompleks Perkantoran Bupati Natuna, kemarin pada hari Sabtu 18 Desember 2021 itu terbakar. Di mana awal kejadian itu diketahui salah satu saksi yang melaporkan kejadian tersebut yaitu Wan Swaib ya, di mana ia bekerja di kantor sekretariat kantor Bupati Natuna yang berdampingan dengan kantor Diskominfo dan juga Inspektorat Natuna, di mana ia melihat api mulai bermuncul di lantai 2 dari gedung tersebut, yaitu tepatnya di kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna. Dan kemudian tidak lama ia melihat api dari lantai 2 gedung tersebut, langsung melaporkan ke pihak pemadam kebakaran dan kemudian untuk meminta pertolongan untuk memadamkan api. Dan kemudian dari pihak pemadam kebakaran, kita juga menerima informasi tersebut dari Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Natuna, yaitu Syawal, mengatakan bahwa ia menerima informasi tersebut pada pukul 16.49 waktu Indonesia Barat dan kemudian mengerahkan 3 unit mobil pemadam kebakaran ke lokasi kebakaran untuk memadamkan api. Nah, setelah sampai di lokasi, menurut Syawal, perkiraan dari kebakaran itu terjadi sekitar setengah jam yang lalu, dikarenakan pada saat sampai di lokasi sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat ataupun jam 5 sore, api sudah membumbung tinggi. Ia mengaku bahwa ini perkiraannya api mulai terbakar itu pada pukul 16 waktu Indonesia Barat ataupun jam 4 sore begitu. Nah, di sisi lain, setelah mendapat informasi dan terjun ke lokasi, pihak pemadam kebakaran sendiri juga langsung dibantu dari Dinas Perkim dengan menurunkan 2 unit mobil air dan juga mobil pemadam kebakaran dari TNI Angkatan Laut. Begitu. Baik, lalu bagaimana proses pemadaman saat itu? Apakah tim gabungan untuk memadamkan api ini sempat mengalami kesulitan? Baik rekan Dea, jadi pada saat pemadaman api di sana terdapat 6 mobil ya, 6 mobil pemadam kebakaran dan juga mobil air untuk memadamkan api, di mana proses pemadam kebakaran sendiri dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran Kabupaten Natuna yang dibantu oleh masyarakat setempat, TNI Polri dan juga dari Basarnas Natuna. Nah, sehingga setelah
melalui beberapa jam ya, pada pukul 20 lewat waktu Indonesia Barat itu api sudah berhasil dipadamkan. Namun pihak pemadam kebakaran ataupun petugas sendiri mengaku mengalami kesulitan dikarenakan api yang menyala itu persis di lantai 2 dari Dinas Kominfo, sehingga dengan minimnya alat bantu dan juga peralatan sehingga mengakibatkan sedikit kesulitan dalam memadamkan api. Meskipun demikian, akhirnya api berhasil dipadamkan pada sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Baik, lalu rekan Ilham, apakah sudah ada informasi terkait penyebab kebakaran ini dan apakah ada korban jiwa saat itu, juga kerugian akibat kebakaran ini? Baik rekan Dea, jadi untuk sementara ya dari pihak kepolisian sendiri, di mana tadi malam kita berhasil mengkonfirmasi ke pihak kepolisian, di mana Wakapolres Kabupaten Natuna sendiri mengatakan bahwa dugaan sementara itu masih diakibatkan arus pendek listrik ataupun korsleting, di mana nantinya pihak kepolisian akan melakukan penyelidikan lebih lanjut penyebab pasti dari kebakaran tersebut. Nah, di sisi lain, akibat terbakarnya gedung Diskominfo dan juga Inspektorat pada kemarin, itu tidak ada menimbulkan korban jiwa, namun demikian pemerintah Kabupaten Natuna mengalami kerugian yang cukup besar ya, di mana gedung yang dibangun sejak tahun 2003 itu dan itu rusak parah, di mana atapnya hancur dan puing-puingnya juga berterbangan seperti atap dan juga kaca jendela itu pecah. Nah, di sisi lain dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna, Raja Darmika mengatakan bahwa akibat kebakaran tersebut, dokumen dan juga data yang bersifat fisik itu ikut hangus terbakar. Menurutnya data yang tersimpan di sana yang khususnya berbentuk fisik itu sejak tahun 2017. Data sejak tahun 2017 ikut hangus terbakar. Nah, di sisi lain juga akibat dari kebakaran ini mengakibatkan gangguan pada sistem yang ada di pemerintahan Kabupaten Natuna, itu berupa ruang server dan juga Network Operation Center ataupun NOC yang berada persis di lantai 2, tepatnya di kantor Dinas Kominfo Kabupaten Natuna, ikut terbakar di dalamnya. Nah, hingga saat ini tadi siang kita sempat konfirmasi ke Raja Darmika selaku Kepala Dinas Kominfo bahwa pihaknya saat memasuki server melalui handphone dan juga laptop itu masih belum bisa, dan saat ini mereka sedang mencoba untuk mengecek kembali apakah NOC tersebut masih bisa berfungsi atau tidak, dikarenakan di sana saat ini sedang mati listrik ataupun listrik padam begitu. Baik, terima kasih rekan Ilham Muhammad untuk laporan Anda dari Natuna, Kepulauan Riau. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Provinsi Lampung, Tribuners. Sudah diputuskan bahwa Muktamar ke-34 NU akan digelar pada 23 hingga 25 Desember 2021 mendatang di Provinsi Lampung. Event Forum Musyawarah Tertinggi NU ini digelar di Pesantren Darussaadah yang terletak di lingkungan 3 Celikah Seputih Jaya, Gunung Sugi, Lampung Tengah. Dan informasi lengkapnya akan disampaikan rekan Syamsir Alam, reporter Tribun Lampung yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Syamsir. Selamat siang rekan Dea. Selamat siang. Syamsir, bisa Anda gambarkan seperti apa untuk venue utama Muktamar NU yang didirikan di Ponpes Darussaadah di Kabupaten Lampung Tengah ini? Oke, venue sendiri untuk tempat utama penyelenggaraan Muktamar sudah terbangun sejak 2 hari lalu. 2 tenda besar yang nantinya akan digunakan sebagai tempat pembukaan Muktamar Nahdlatul Ulama ke-34 yang rencananya akan dibuka langsung oleh Presiden RI Bapak Joko Widodo. Nanti venue tersebut sudah terbangun dan saat ini sedang dilakukan pengerjaan perbaikan interior dalam venue sendiri, seperti pemasangan kursi dan juga tempat-tempat lainnya di dalam interior di dalam venue itu sendiri. Seperti itu kan dia. Lalu nantinya tempat ini akan digunakan untuk agenda apa saja saat Muktamar NU? Oke, venue utama sendiri digunakan sebagai tempat pembukaan
Muktamar ke-34 yang nanti rencana dibuka oleh Presiden Joko Widodo, dan juga tempat sidang komisi yang dilakukan oleh panitia ataupun peserta dari Muktamar Nahdlatul Ulama, seperti itu, bukan ya? Ya, lalu selain yang utama ini, apakah nanti masih ada venue-venue pendukung di Lampung Tengah lainnya, rekan Syamsyir, dan juga bagaimana dengan venue yang sudah ada di Kota Bandar Lampung? Oke, untuk venue utama tetap di area Pondok Pesantren Darus Saadah. Untuk venue lainnya juga ada juga di komplek tersebut, yaitu tempat untuk perwakilan daerah masing-masing dan juga untuk para calon ketua NU yang akan dimajukan. Selain itu, untuk venue lainnya juga ada di Bandar Lampung, seperti di kampus Unila, Universitas Lampung, dan juga kampus UIN, Syarif Hidayatullah, dan juga di kampus Malahayati, yang juga sama untuk dilakukan tempat sidang komisi seperti itu, kan dia. Baik, terima kasih rekan Syamsyir Alam untuk informasi Anda dari Lampung Tengah. Selamat bertugas kembali. Masih di Lampung, Tribuners, Panitia Muktamar NU ke-34 mendatangkan toilet portable dari Bekasi untuk peserta Muktamar di area Gedung Serbaguna atau GSG Universitas Lampung. Dari informasi yang diterima, akan ada puluhan toilet portable yang disiapkan panitia di sekitar GSG Unila. Dan kabar selengkapnya akan disampaikan wartawan dari Tribun Lampung, Endra Zulkarnain, yang kini sudah terhubung bersama kami di sana. Halo rekan Endra. Halo Dea, halo Tribuners, selamat siang. Ya, selamat siang. Endra, bisa Anda informasikan berapa jumlah tempatnya dan dari mana juga toilet portable ini didatangkan? Toilet jenis apa saja juga yang didatangkan? Ya, Dea dan juga Tribuners, tadi pagi kita memang melakukan pemantauan di Gedung Serbaguna Universitas Lampung. Ini memang sudah ada sekitar 50-an toilet portable yang kemarin sore tiba di GSG Unila dari Bekasi. Ini nantinya akan digunakan peserta Muktamar yang akan melakukan registrasi di Gedung Serbaguna Unila. Sebagai informasi juga Dea, bahwa GSG Unila ini juga nantinya dalam pelaksanaan Muktamar ini akan dijadikan sebagai tempat registrasi peserta sebelum nanti akan dilakukan sidang-sidang pemilihan ketua PBNU. Begitu Dea. Ya, lalu apakah 50 unit ini memang hanya khusus untuk para peserta Muktamar yang berada di Universitas Lampung atau bagaimana? Ya, dari informasi yang kami terima dari petugas tadi, memang 50 unit toilet portable ini memang tidak semuanya ditempatkan di GSG Unila. Nanti akan disebar di beberapa titik yang akan tempat transit para peserta Muktamar, seperti mungkin di Universitas Malahayati yang juga menjadi salah satu lokasi tempat pelaksanaan Muktamar, kemudian juga mungkin ada di Universitas Islam Negeri Lampung yang juga akan menjadi salah satu lokasi tempat Muktamar. Ini toilet portable ini ada beberapa jenis, ada yang khusus untuk mandi yang dilengkapi dengan shower, kemudian juga ada yang khusus untuk buang air besar dan buang air kecil. Jadi nanti akan disebar di beberapa titik, dan informasi juga yang kami terima tadi bahwa tidak hanya 50 unit ini aja yang akan disebar di lokasi-lokasi tempat pelaksanaan Muktamar. Nanti akan menyusul sekitar 20 unit lagi yang akan didatangkan ke Lampung pada hari ini. Dari informasi yang kami terima juga tidak hanya 70 unit ini, tapi juga atas pesanan dari panitia Muktamar sekitar ada 250 toilet portable yang akan disebar di titik-titik lokasi pelaksanaan Muktamar. Mungkin sebagian juga akan ditempatkan di Lampung Tengah. Begitu, Dea. Baik, terima kasih rekan Endra Zulkarnain untuk informasi Anda. Ya. Selamat bertugas kembali. Kami jeda lagi sejenak, Tribuners, jangan kemana-mana karena kami masih akan menyajikan informasi pilihan lainnya. Tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, apa yang dirasakan saya udah cover hitam?
Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang dirasakan saya udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisi. Kembali di live update Tribun News, kita menuju informasi berikutnya dari Aceh. Sesuai janjinya, Kapolres Simele AKBP Panji Santoso akan memberikan hadiah berupa kerbau kepada desa yang 100% warganya telah disuntik vaksin COVID-19. Hadiah kerbau itu diserahkan langsung oleh Bupati Simele, Erli Hasim di Mapolres Simele saat berlangsungnya acara gebiar vaksinasi yang diselenggarakan di Polres setempat. Dan untuk mengetahui lebih detailnya sudah bergabung bersama kami rekan wartawan dari Serambi News, ada Sari Mulyasno yang akan menyampaikan informasi lengkapnya untuk Anda. Halo rekan Asno. Ya, Dewa. Rekan Asno, sejak kapan disampaikan Kapolres Simele ini akan memberikan hadiah berupa seekor kerbau bagi desa di sana yang warganya sudah 100% disuntik vaksin? Baik, Dea. Dapat kami jelaskan bahwasanya Kapolres Simelu AKBP Panji Santoso pada 2 bulan yang lalu pernah mengumumkan akan memberikan hadiah kerbau bagi desa yang sudah vaksin 100%, artinya dosis 1 dan dosis 2. Setelah dicek ke lapangan, setelah selesai pengumuman tersebut, oleh pihak desa berlomba-lomba untuk meningkatkan capaian vaksinasinya, dan pada puncaknya kemarin didapat
satu desa, yakni Desa Luk Dalam di Kecamatan Alafan, di mana warganya sudah mencapai 100% dosis 1 maupun vaksin dosis kedua. Oleh karena itu, Kapolres Simelu bersama-sama dengan Forkopimda menyerahkan 1 ekor kerbau yang diterima langsung oleh Kepala Desa Luk Dalam, yakni Bapak Sahar Amin. Demikian dia. Iya. Selain desa tersebut, sudah adakah desa lain atau berapa jumlahnya di Kabupaten Simelu dan juga desa yang warganya sudah disuntik 100% vaksin dosis 1 dan 2? Iya, Dea. Untuk dosis 1 dan 2 di Kabupaten Simelu baru 1 desa, yakni Desa Luk Dalam. Kalau untuk 1 dosis pertama, sudah ada 1 desa, yakni di Desa Babu Salam, Kecamatan Teluk Dalam, di mana warganya sudah 100% dosis pertama. Untuk juga diketahui bahwasanya di Kabupaten Simelu ini terdapat 138 desa. Demikian dia. Baik, lalu Kepala Desa Luk Dalam yang menerima kerbau tersebut karena desanya sudah 100% warga disuntik vaksin, akan digunakan untuk apa selanjutnya hadiah pemberian dari Kapolres Simelu ini? Baik, Dea. Sebagaimana penyampaian dari Kepala Desa Luk Dalam yang sempat kami wawancarai, pihaknya mengaku bersyukur di mana warganya telah tuntas disuntik vaksin dosis 1 maupun dosis 2. Hadiah kerbau yang diberikan oleh Kapolres Simelu sepulangnya dari Polres Simelu akan bermusyawarah dengan masyarakatnya. Namun sebagaimana penyampaian dia, kerbau tersebut akan dimanfaatkan pada Hari Besar Islam yang akan disembeli saat Hari Megang, di mana yang menjadi budaya di Kabupaten Simelu setiap menjelang bulan suci Ramadan akan memotong kerbau dan sebagainya dia. Baik, terima kasih rekan Asno, dan berikut Tribuners akan kami tampilkan hasil wawancara jurnalis kami bersama Kapolres Simelu AKBP Panji Santoso selengkapnya. Ini adalah merupakan suatu bentuk kolaborasi Pak Bupati bahwa Dinkes senantiasa bekerja keras. Jadi hari ke hari para nakes kita melaksanakan vaksinasi, dan posko yang ada di Polri Pak, yaitu gerai vaksin presisi keliling dan juga gerai vaksin yang ada di Poliklinik. Terima kasih Pak Bupati sudah membantu tenaga dokter. Jadi kami Polres mengucapkan terima kasih banyak untuk dukungan dari Pemda, karena tanpa bantuan nakes kita hanya bisa melakukan pendaftaran dan melakukan pengukuran tensi. Tapi untuk screening memang murni harus dilakukan oleh dokter. Jadi Pak, jadi ini adalah salah satu bentuk screening Pak, di mana dilaksanakan Sebagian besar masyarakat yang berada di wilayah perairan Banyuasin, Sumatera Selatan selama ini sempat enggan divaksin dengan berbagai alasan. Namun saat ini masyarakat tampaknya mulai tergugah untuk mengikuti vaksinasi yang diadakan Pemkab bersama berbagai pihak dengan berhadiahkan sepeda motor. Antusias masyarakat di Pulau Borang, Sumatera Selatan ini sangat terlihat. Mereka berbondong-bondong datang untuk melakukan vaksin. Dan bagaimana suasana vaksinasi dan juga penyelenggaraannya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Sumsel, ada M. Ardiansyah yang kini sudah terhubung bersama kami di sana. Halo rekan Ardi. Halo Dea. Ya, rekan Ardi, bisa Anda informasikan mengapa Pemkab Banyuasin ini begitu gencar melakukan vaksinasi terhadap masyarakat terutama di wilayah perairan? Oke, baik Dea. Selamat siang Tribuners. Jadi perlu diketahui beberapa hari lalu Pemkab Banyuasin mendapatkan bendera hitam dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bahwa Pemkab Banyuasin ini masuk urutan ketiga ke bawah dan mendapatkan bendera hitam, sehingga
diminta dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk lebih gencar melakukan vaksinasi, karena saat ini vaksinasi di wilayah Kabupaten Banyuasin baru mencapai 54% untuk dosis pertama, karena target dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat akhir Desember ini harus sudah 70%. Nah, dari itu Pemkab Banyuasin bersama Forkopimda yang ada di wilayah Banyuasin mengambil siasat agar target yang diberikan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat bisa tercapai 70%, sehingga salah satu strategi yang digunakan yaitu memberikan hadiah kepada masyarakat yang mau vaksin, karena selama ini masyarakat terutama di wilayah perairan itu sulit sekali untuk diajak vaksin. Dengan adanya program ini Gebiar Vaksin yang dilaksanakan Pemkab Banyuasin dan juga Polres Banyuasin, terlihat pada saat dipajang hadiahnya berupa 2 sepeda motor dan juga hadiah-hadiah lainnya, antusias masyarakat terutama di perairan itu mulai tumbuh, selain menginginkan mendapatkan sepeda motor dan juga mendapatkan beras, begitu deh ya. Baik, lalu bagaimana pantauan Anda terkait animo masyarakat terhadap vaksinasi ini sebelum dan sesudah adanya undian berhadiah? Baik deh, jadi sebelum adanya undian atau hadiah yang dijanjikan dari Pemkab Banyuasin dan juga Polres Banyuasin, animo masyarakat terbilang cukup tidak banyak yang datang, terutama di wilayah perairan, karena beberapa kali saya ikut di wilayah perairan itu sepertinya berbagai alasan, dengan alasan bekerja ataupun takut dan sebagainya, mereka enggan untuk vaksin. Tetapi setelah dengan adanya hadiah yang akan diberikan kepada masyarakat berupa 2 unit sepeda motor dan juga barang-barang elektronik lainnya sebagai hadiah, dan juga pada saat pelaksanaan vaksinasi masyarakat diberikan juga beras. Jadi pada saat dilaksanakan masyarakat berbondong-bondong datang, tidak hanya ingin mendapatkan kupon dan berharap bisa mendapatkan hadiah sepeda motor dan hadiah lainnya, dan juga masyarakat juga berharap pada saat itu bisa pulang dengan membawa beras, begitu ya. Baik, terima kasih rekan Ardiansyah, dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari Bupati Banyuasin, Askolani Jasi, dan juga Kasat Lantas Polres Banyuasin, AKP Riki Mozam, terkait gebiar vaksinasi ini selengkapnya. Bukan yang diinisiasi oleh bin kita, Provinsi Sumatera Selatan, dan teman-teman, dan dibantu juga dari Polda Provinsi Selatan. Ini dalam rangka kita untuk mengejar ketinggalan kita melaksanakan vaksinasi di Kabupaten Banyuasin. Dan ini cara strategi kita juga untuk melaksanakan vaksinasi di daerah yang terpencil, yang jauh dari jangkauan. Syaratnya hanya yang bersangkutan cukup vaksin, setelah vaksin langsung menunjukkan KTP kepada petugas, lalu didata, dan juga ada kupon yang akan dimasukkan ke dalam tempat undian. Nah, sejauh ini sudah 2 hari berjalan, itu antusias masyarakat dengan adanya operasi ini kemarin? Antusiasnya cukup banyak masyarakat yang senang karena berharap dengan adanya hadiah tersebut, karena memotivasi untuk masyarakat hadir ke tempat vaksinasi. Berapa banyak? Estimasi sudah sekitar 3.000-an yang sudah dimasukkan dari beberapa wilayah Kabupaten Banyuasin. Menjelang libur Natal dan Tahun Baru, beberapa harga barang sembako di Pasar Induk Tanjung Selor, Kalimantan Utara mulai naik. Beberapa di antara bahan pokok yang mengalami kenaikan harga, seperti halnya minyak goreng dan telur ayam. Menurut salah satu pemilik kios sembako di pasar tersebut, kenaikan beberapa harga barang ini mulai terjadi dalam sepekan terakhir. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Maulana Ilhami Faudi, jurnalis Tribun Kaltara yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Faudi. Halo rekan Dea dan Tribuners. Ya, Faudi, bisa Anda informasikan selain dari minyak goreng dan juga telur ayam itu tadi, apakah ada komoditas lain yang mengalami kenaikan harga menjelang Nataru ini? Iya, bisa dilaporkan rekan Dea bahwa memang ada beberapa komoditas lainnya yang harganya mulai naik, seperti
selain telur dan juga minyak, ada juga cabai merah dan juga daging sapi. Dan selain itu juga ada daging ayam yang harganya mulai merangkak naik. Untuk harga cabai sendiri bahkan kenaikannya bisa mencapai 20.000 dari harga normalnya sekitar 80.000 per kilo, sekarang sudah di kisaran 100.000 per kilo. Begitu juga dengan harga daging sapi yang awalnya sekitar 150.000 per kilo, sekarang sudah menyentuh harga hingga 180.000 per kilo. Dan untuk ayam potong begitu, untuk 1 kilonya untuk harga normal itu di kisaran 35.000 per kilo, sekarang di kisaran 40 hingga 45.000 per kilonya. Dan kenaikan ini juga terjadi karena beberapa hal. Untuk cabai sendiri memang pasokan cabai ke Kaltara khususnya dari sentra-sentra produksi di Jawa dan Sulawesi ini sedang berkurang produksinya akibat curah hujan yang tinggi, sehingga memang terjadinya kekurangan pasokan dari kebutuhan yang ada di Kaltara, sehingga menyebabkan harga untuk cabai sendiri merangkak naik. Begitu rekan Dea. Ya, Faudi, lalu terkait kenaikan sejumlah harga komoditas ini, apakah ada penurunan dari sisi angka penjualannya berdasarkan pantauan Anda? Ya, kami sempat menanyakan kepada beberapa pedagang di pasar induk. Memang dari sisi harga memang terjadi kenaikan, tapi dari angka penjualan itu memang tidak terjadi penurunan yang drastis begitu. Justru beberapa bahan panganan justru semakin meningkat angka penjualannya. Karena memang di masa libur Natal dan Tahun Baru ada kecenderungan tingkat konsumsi masyarakat itu semakin meningkat karena ada berbagai macam perayaan di dalam lingkungan keluarga maupun perayaan seperti di gereja-gereja yang membutuhkan pasokan bahan makanan. Begitu rekan Dea. Ya, lalu sudah adakah langkah dari Disperindakop sendiri untuk terkait kenaikan harga sembako ini di sana? Baik rekan Dea, dari Disperindakop Kaltara sendiri memang pihaknya sudah mengkoordinasikan beberapa Disperindakop di kabupaten kota untuk melaksanakan operasi pasar jelang Nataru agar harga-harga bisa kembali normal begitu. Beberapa operasi pasar juga sudah dilakukan di Disperindakop Bulungan di beberapa titik dan juga di Disperindakop Kabupaten Tanah Tidung yang juga dilakukan di beberapa titik di beberapa desa di Tanah Tidung. Dan nantinya kegiatan operasi pasar ini juga akan terus dilakukan di kabupaten kota lainnya. Selain itu, pihak Disperindakop dalam waktu dekat juga akan melakukan pengawasan langsung atau monitoring ke pasar induk dan juga agen-agen penyuplai untuk memastikan ketersediaan stok barang dan memastikan tidak adanya penimbunan bahan sembako jelang Natal dan Tahun Baru ini. Begitu rekan Dea. Baik, terima kasih rekan jurnalis Tribun Kaltara Maulana Ilhami Faudi untuk informasi Anda langsung dari Tanjung Selor. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kita akan jeda sejenak, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Ya, kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu, tuh kan pernah baca kan. Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya?
Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggang itu udah bersyukur banget. Si anak ini diberikan. Kembali di live update Tribuners, kali ini kami akan mengajak Anda untuk jalan-jalan virtual terlebih dahulu menilik Taman Tirta Asri yang berada di wilayah Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Taman Tirta Asri ini dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa, Desa Pekon Sri Wungu, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu. Wisata ini sangat nyaman untuk dikunjungi bagi orang dewasa maupun anak-anak, dan tentunya banyak tempat swafoto di sana. Apa saja daya tarik taman tersebut? Langsung saja kita tanyakan kepada jurnalis Tribun Lampung, ada R. Didik Budiawan di sana. Halo rekan Didik. Halo rekan Dea. Ya, rekan Didik, setelah Anda berkunjung ke sana, bisa Anda ceritakan seperti apa kenyamanan berekreasi di Taman Tirta Asri Kabupaten Pringsewu ini? Oke Dea, saya Didik Budiawan melaporkan dari Kabupaten Pringsewu, Lampung, bahwa di Kabupaten Pringsewu ada satu tempat wisata yang nyaman dan asri, di mana wisata ini dinamakan Taman Tirta Asri yang berada di wilayah desa, tepatnya di Desa Pekon Sri Wungu, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu, Lampung, di mana taman wisata ini memanfaatkan perkebunan sawit dan karet yang disulap menjadi tempat rekreasi yang kurang lebih lahan yang digunakan ini seluas 3 hektar, dan tempat ini berada di sebelah utara Kabupaten Pringsewu dengan jarak kurang lebih 14 km dari ibu kota Kabupaten Pringsewu dengan tempuh waktu sekitar 30 menit. Ya. Baik, lalu ada fasilitas apa saja yang bisa dinikmati pengunjung di Taman Tirta Asri ini dan bagaimana untuk tarifnya? Oke Dea, di Taman Tirta Asri ini banyak sekali wahana atau yang ditawarkan bagi pengunjung, baik untuk anak-anak maupun orang dewasa, sehingga lokasi ini memang layak untuk referensi wisata keluarga, di mana di Taman Tirta Asri ini ada tempat selfie seperti lorong payung yang begitu pengunjung masuk melewati lorong payung ini sepanjang kurang lebih 50 meter, dan ada juga kolam renang yang diperuntukkan buat anak-anak dan orang dewasa, ada pondok atau saung, terus kemudian ada tempat bermain anak seperti mobil-mobilan, trampolin, mandi bola, dan lainnya. Dan ada juga bebek ontel yang memanfaatkan lokasi embung di lokasi itu, dan semua fasilitas ini ditawarkan dengan tarif yang terjangkau dan cukup murah untuk ukuran wisata di perdesaan seperti kolam renang ini. Ya. Ini diberikan gratis fasilitas selama hari Senin hingga hari Jumat, sebesar 10.000 itu termasuk dengan tiket masuk. Tapi pada saat weekend, hari Sabtu dan Minggu, selain tiket masuk 10.000, kolam renang ini dikenakan biaya hanya Rp5.000. Kemudian saung itu ditawarkan sewa per jam, untuk yang ukuran kecil hanya 5.000, dan saung rumah adat itu senilai 10.000 per jam. Kemudian saung yang berukuran besar senilai Rp20.000.
cukup untuk keluarga banyak, dan di lokasi itu juga ada panggung karaoke yang menyediakan fasilitas karaoke dengan tarif 3 lagu Rp10.000, kemudian tempat bermain anak seperti mobil-mobilan, mandi bola, terus kemudian trampolin ini dikenakan sewa 10.000 per 10 menit. Tidak hanya itu aja deh, di lokasi wisata ini juga menyediakan fasilitas lain seperti kantin, kemudian toilet, musola, dan difasilitasi juga lahan parkir yang cukup menempatkan kendaraannya untuk parkir di wisata ini deh. Gitu deh. Baik, sangat banyak sekali ya pilihan fasilitas yang bisa dinikmati jika berrekreasi di Taman Tirta Asri ini. Lalu bagaimana untuk rute dan jam operasionalnya, rekan Didik? Oke deh, Taman Tirta Asri ini operasionalnya mulai pukul 8 pagi hingga pukul 18.00 atau maghrib. Ketika para wisata ingin datang ke lokasi ini dari arah ibu kota Kabupaten Pringsewu menuju ke bagian utara melalui Kecamatan Sukoharjo, kemudian masuk ke Kecamatan Banyumas dengan jarak kurang lebih 14 km dan waktu tempuh 30 menit. Akan tetapi dia untuk menuju wisata ini masih terkendala dengan akses jalan yang belum baik atau rusak, sehingga membuat jarak tempuh atau waktu tempuh ke lokasi ini cukup memakan waktu, dan kenyamanan di jalan dengan jalan rusak ini mengakibatkan mungkin pengguna kendaraan agak terganggu. Begitu deh. Baik, terima kasih rekan Didik untuk informasi Anda dari Pringsewu, Provinsi Lampung. Selamat bertugas kembali. Kita menuju Bali, Tribuners. Mural yang berada di Tukat Badung, tepatnya di bawah jembatan Jalan Hasanuddin Denpasar, Bali, dirusak atau divandal oleh oknum tak bertanggung jawab. Diduga perusakan mural ini baru dilakukan tahun 2021 ini. Mural ini diketahui merupakan mural 3D yang dibuat akhir tahun 2018 lalu. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan Iputu Supartika, jurnalis Tribun Bali yang kini sudah tersambung bersama kami di sana. Halo rekan Putu. Halo Dea, selamat siang. Selamat siang. Rekan Putu, bisa Anda jelaskan terkait mural yang dirusak oleh oknum tak bertanggung jawab tersebut? Baik Dea, untuk diketahui bahwa mural yang dibangun di Tukat Badung, tepatnya di Tukat Badung Denpasar atau Sungai Badung yang berada di bawah jembatan Hasanuddin Denpasar itu dibuat sekitar tahun 2018 lalu. Di mana mural ini adalah mural 3 dimensi dengan 9 kotak, di mana masing-masing memiliki gambar-gambar tertentu, misalnya dari kura-kura, terus ada juga gajah, ada juga bahkan ada ikon Bali, yaitu celuluk, itu sejenis makhluk halus yang ada di Bali sendiri. Nah, di mana pembuatan mural ini adalah merupakan kelanjutan dari penataan kawasan Tukat Badung atau yang lebih terkenal dengan Tukat Korea, di mana semua sungai yang ada di Denpasar saat ini oleh pemerintah Kota Denpasar ditata sebagai tempat objek wisata yang baru, karena kita ketahui bahwa di Denpasar tidak seperti di Kuto atau di kawasan Badung yang banyak memiliki tempat wisata. Di Denpasar hanya memiliki pantai yang terbatas, yang paling terkenal itu Pantai Sanur, sehingga Pemkot Denpasar sendiri menambah objek wisata yang salah satunya yaitu di kawasan sungai yang salah satunya saat ini dirusak atau divandal oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Demikian dia. Ya, lalu apakah sudah ada informasi terkait kapan tepatnya mural tersebut dirusak? Sampai saat ini belum ada informasi kapan, tapi dari tulisan yang tertera di coret-coret yang ada di mural tersebut, diperkirakan mural ini divandal baru-baru ini saat masa pandemi, yakni tahun 2021, karena saat saya mengonfirmasi ke Dinas PUPR maupun Dinas Perkim yang bersangkutan tidak mengetahui kapan pastinya, bahkan mereka baru tahu saat saya mengonfirmasi ke kedua pihak ini jika mural di sana pun dipandal. Selain itu,
dari pantauan di lapangan bahwa taman-taman di sana memang rata belakangan ini semenjak adanya pandemi, kemungkinan karena kunjungan juga tidak ada ke sungai ini. Demikian ya. Ya, lalu rekan Putu, bagaimana untuk tindak lanjut dari Pemkot Denpasar setelah Anda mencoba konfirmasi? Tadi saat saya melakukan konfirmasi, pertama saya mengonfirmasi ke Dinas Perkim, di mana antara kedua dinas tersebut ada saling lempar tanggung jawab. Pertama, Dinas Perkim Kota Denpasar mengatakan bahwa tanggung jawab berada di Dinas PUPR Kota Denpasar. Setelah saya konfirmasi ke Dinas PUPR Kota Denpasar, Dinas PU mengatakan bahwa yang membuat mural tersebut adalah Dinas Perkim. Tapi setelah saya konfirmasi ulang, mengatakan bahwa Dinas Perkim menginformasikan bahwa yang saat ini mengelola mural tersebut adalah Dinas PU. Dinas PU mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap mural tersebut, namun dikarenakan masih dalam masa pandemi COVID-19 dan anggaran juga tidak ada, sehingga perbaikan ini menunggu anggaran dari Pemkot Denpasar sendiri. Selain itu, dari Satpol PP Kota Denpasar juga akan menyelidiki siapa pihak-pihak yang membuat kerusakan atau vandalisme pada mural tersebut. Jika nantinya ditemukan, maka akan disanksi dengan sidang tindak pidana ringan karena dianggap melanggar tata kota atau membuat kerusakan terhadap fasilitas publik atau fasilitas umum. Demikian ya. Baik, terima kasih rekan Iputu Supartika untuk laporan Anda langsung dari Bali. Selamat bertugas kembali. Masih di Pulau Dewata, Tribuners, melihat sampah-sampah yang banyak menumpuk di pantai khususnya di Bali, seorang seniman bernama Iwayan Suburyasa melakukan pengumpulan sampah-sampah di pantai. Dari kegiatan tersebut, beragam jenis sampah yang ia dapatkan. Salah satunya sampah ranting-ranting kayu yang memang cukup banyak dijumpai ketika berada di pantai. Kabar selengkapnya, dan sebenarnya untuk apakah sampah-sampah ini akan disampaikan rekan Diluh Putu Wahyunisari, wartawan dari Tribun Bali yang kini sudah bergabung bersama kami di sana. Halo rekan Sari. Ya, halo Dea. Ya, rekan Sari, bisa Anda informasikan sebenarnya apa alasannya seniman ini mengumpulkan sampah-sampah di pantai? Lalu sejak kapan juga dilakukan? Ya, jadi ketika saya menemui salah satu seniman dari Gianyar, yakni Iwayan Suburyasa, mengatakan alasan utamanya mengumpulkan limbah-limbah tersebut karena ingin melihat pantai-pantai khususnya yang ada di Bali bersih kembali. Ia pun sangat prihatin dengan kondisi yang ada di pantai-pantai di Bali. Terutama jika memasuki musim penghujan karena memang banyaknya ada kiriman sampah hingga ke pantai gitu. Jadi waktu untuk mengumpulkan sampah-sampah tersebut pun juga cukup lama ya. Jadi lumayan memakan waktu sekitar 9 tahun gitu. Jadi hasil-hasil dari pengumpulan sampah-sampah tersebut didapatkan seperti ranting-ranting kayu yang sudah tidak terpakai, lalu sampah-sampah plastik juga, dan setelah ia mengumpulkan sampah-sampah tersebut, ia tidak langsung membakar sampah-sampah itu karena dinilai dapat menambah polusi udara dia. Jadi oleh Wayan itu diolah kembali limbah-limbah tersebut. Salah satunya menjadi dekorasi yang akan dijadikan warung atau tempat makan oleh Wayan. Ya, lalu dalam sebulan biasanya berapa sampah yang sudah terkumpul oleh Wayan ini? Ya, dikarenakan Wayan mengumpulkan sampah dari seluruh pantai yang ada di Bali. Sejauh ini sampah-sampah tersebut didapat dari pantai Gianyar, Kelungkung, Denpasar, bahkan hingga Singaraja. Jadi kurang lebih sebulan ia bisa mendapatkan limbah atau sampah-sampah dari pantai itu sebanyak 15 ton gitu. Dan seluruhnya itu yang bisa dimanfaatkan akan ia manfaatkan. Jadi selain sampah-sampah seperti ranting-ranting pohon, ia juga mengambil sampah-sampah seperti sampah-sampah plastik juga yang ada di pantai gitu. Jadi kalau yang sampah plastik ia akan mungkin menjualnya kembali ke tempat rongsokan, sedangkan yang ranting-ranting kayu itu yang akan dimanfaatkan oleh Wayan dia. Iya, tadi Anda sebutkan bahwa ranting-ranting ini nantinya untuk ia membuka restoran atau seperti apa tadi ya? Ini untuk dekorasi kah atau bagaimana? Iya, jadi ranting-ranting yang sudah dia dapatkan dari pantai yang ada di Bali itu ia gunakan untuk dekorasi di warung yang rencananya nanti ia akan buka pada tahun baru 2022. Jadi
kayu-kayu seperti ranting-ranting itu dibentuk untuk konstruksi bangunan. Jadi ada yang dibentuk seperti pilar, ada yang dibentuk juga maksud saya ada yang ditempelkan di tembok-tembok untuk sebagai hiasan juga. Nah, untuk pengerjaan itu ia dibantu oleh 15 karyawan dan nantinya jika warungnya sudah beroperasi atau sudah buka, ia akan tetap mengumpulkan sampah-sampah yang ada di pantai khususnya di Bali, Dea. Baik, terima kasih rekan Sari untuk laporan Anda dari Bali. Selamat bertugas kembali. Saat lagi kami akan menyajikan informasi pilihan lainnya, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi
mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan live update. Kita menuju informasi berikutnya. Universitas Sulawesi Tenggara atau Unsultra Program Studi Teknik Sipil menggelar reuni akbar lintas angkatan. Giat reuni akbar Program Studi Teknik Sipil ini berlangsung di Hotel Zahra Syariah Kendari, Bilangan. Dalam kesempatan tersebut, anggota DPR RI sekaligus Ketua Persatuan Insinyur Indonesia Sultra, Ridwan Bae, dilantik sebagai Ketua IK Alumni Teknik Sipil Unsultra. Dan untuk mengetahui lebih detailnya sudah bergabung bersama kami wartawan dari Tribun News Sultra ada Husni Hussein yang akan menyampaikan laporan lengkapnya. Halo rekan Husni. Halo rekan Husni. Rekan Husni bisa mendengar kami dari studio? Ya, halo rekan Dea. Ya rekan Husni, bisa Anda informasikan apa yang menjadi rangkaian dari giat reuni akbar lintas angkatan ini maksud kami dari program studi teknik sipil Universitas Sulawesi Tenggara? Ya baik, Dea, dapat saya informasikan bahwa memang semalam telah di Universitas Sulawesi Tenggara Fakultas Reuni Akbar lintas angkatan yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Kendari, yaitu pada tanggal 18 Desember 2021 semalam, yang turut dihadiri oleh DPR RI Sulawesi Tenggara, yaitu Ridwan Bae dan juga Rektor Reuni Akbar lintas angkatan Teknik Sipil Unsultra itu juga turut membawa suasana sukacita, di mana memang dari angkatan pertama yaitu angkatan 1986 hingga angkatan 2018 dan mahasiswa-mahasiswa yang masih aktif berkuliah di program studi Teknik Sipil Universitas Sulawesi Tenggara hadir ikut berpartisipasi dalam reuni akbar lintas angkatan Unsultra Teknik Sipil itu. Dan dalam kegiatan itu juga dapat saya informasikan pula telah berlangsung kepengurusan ikatan alumni yang di mana
Ridwan Bay, yaitu Ketua DPRD Sulawesi Tenggara, Ketua DPR RI Sulawesi Tenggara, dan di mana juga ia sekaligus Ketua dari Ikatan Insinyur Indonesia Sulawesi Tenggara, dinobatkan sebagai Ketua Ikatan Alumni Teknik Sipil Unsultra tersebut. Dan sebelumnya dia juga masih dalam rangkaian kegiatan ini telah dilakukan, yaitu jalan santai memutari Kota Kendari dengan kompak memakai seragam pakaian hitam. Dea. Baik, lalu apa yang menjadi harapan dari Rektor Unsultra sendiri dalam reuni lintas angkatan kali ini? Halo, rekan Husni bisa mendengar kami? Memang seusai rangkaian kegiatan, kami sempat berbincang-bincang dengan Rektor Unsultra. Ya, baik ya. Memang seusai rangkaian kegiatan, kami juga sempat bertemu dan berbincang-bincang langsung dengan Rektor Universitas Sulawesi Tenggara, yaitu Bapak Profesor Dr. Andi dengan terbentuknya IKA Alumni Program Studi Teknik Sipil Universitas Sulawesi Tenggara ini dapat membangun kerjasama, kemudian berkontribusi untuk pembangunan di Universitas Sulawesi Tenggara, khususnya pada program studi. Dan ia juga mengatakan bahwa memang adanya IKA Alumni ini sangat berperan penting untuk kemajuan akreditasi dari program studi Universitas Sulawesi Tenggara. Demikian rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Husni, dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan yang berhasil didapatkan jurnalis kami dari Dekan Fakultas Teknik dan juga Rektor Unsultra. Selengkapnya. Pak Rektor. Sekali lagi, kalau saya lihat bahwa Ren Akbar hari ini kan betul-betul memberikan energi baru, saya katakan tadi, bagi sivitas akademika Sulawesi Tenggara, lebih khusus lagi untuk teknik sipil. Ya, hari ini mereka laksanakan tadi pagi, mereka meraju kebersamaan melalui jalan santai, bahkan sempat berbagi, kira-kira seperti itu. Malam ini dihimpun di satu gedung seperti ini, juga menambah semangat, saya katakan, tidak hanya para alumni, tapi yang lebih dari itu adalah ada mahasiswa di luar sana, mahasiswa teknik sipil. Mereka kalau dia lihat alumninya berhimpun, mereka mau lihat alumninya ternyata sudah banyak, mereka memberikan secara tidak langsung memberikan motivasi kepada mahasiswa bahwa mereka juga tidak mau kalah dengan alumni yang ada sekarang. Kira-kira seperti itu. Angkatan. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa reuni akbar yang kita laksanakan pada malam ini, yang kegiatannya mulai dari tadi pagi, jalan santai, malam ini, tentu kita harapkan ke depannya ini bisa berkesinambungan, karena terus terang bahwa pelaksanaan reuni baru yang pertama kali sejak tahun 1986. Jadi harapan kita ke depan, mudah-mudahan dengan adanya ini, tentunya kita harapkan juga akan memberikan kontribusi terhadap alma mater, dalam hal ini khususnya Fakultas Teknik Universitas Sulawesi Tenggara. Semangat untuk bangkit di bidang pariwisata nampak dari suasana Rumah Ulin Arya di Jalan Teluk Batu, Desa Bayur Sempaja, Utara Kalimantan Timur. Area Botanical Garden Rumah Ulin Arya ini menjadi salah satu daya tarik para pengunjung yang datang. Yang menarik perhatian di area ini adalah adanya satwa burung yang tidak biasa. Satwa yakni ada satwa baru, bayi burung onta atau ostrich. Dan bagaimana suasana di sana akan dilaporkan oleh reporter kami dari Tribun Kaltim. Ada Nefrianto Hardi yang kini sudah siap dengan informasi lengkapnya. Halo rekan Nefri. Halo rekan Dea. Iya, bisa Anda informasikan lebih detailnya lagi terkait letak dari destinasi wisata Rumah Ulin Arya di Samarinda ini? Ya rekan Dea, Rumah Ulin Arya ini terletak di kawasan Kecamatan Sempaja Utara, Kalimantan Timur, tepatnya di jalan kawasan Desa Bayur.
yaitu kalau misalnya ditempuh di sana itu sekitar 20. Nah, kemudian kalau misalnya dari Samarinda seberang itu lebih dari 20 km, bahkan sampai dengan 30 km. Dan terletak di jalan Teluk Batu, kawasan Kecamatan Samarinda Utara. Rumah Ulin ini sejak 2015 didirikan oleh ownernya dan yakni dari pengelola Ulin Area ini awalnya tempat beristirahat ya, sebuah rumah berbangun dari bahan kayu ulin dan kemudian berkembang bisa menjadi tempat outbound, kemudian juga berkembang hingga saat ini ada kolam renang juga dan berbagai fasilitas. Ya. Lalu apa yang baru dikenalkan ini? Ya, yang baru dikenalkan adalah satwa anak burung onta, ya, atau disebut sebagai ostrich, yang usianya itu baru 3 bulan ya. Dan ini baru saja di launching sehari kemarin, dan alhamdulillah itu direspon dengan baik dan sangat antusias oleh para pengunjung. Dan bayi ostrich ini merupakan salah satu di antara satwa dari negara benua Afrika. Selain itu ada juga tanaman dari benua Afrika, yakni pohon boba, kemudian ada juga kura-kura dari Afrika sulcata. Ya. Cek. Ya, dia. Baik rekan Efri, selain menawarkan ada satwa baru, yakni bayi burung onta di sana, ada apa saja di rumah Ulin Area ini? Ya, untuk bayi ostrich sendiri atau bayi burung onta ini yang baru saja di launching hari Sabtu kemarin, merupakan satwa yang dari Afrika ya, sedikit saya ceritakan. Kemudian selain itu ada juga satwa, maksud saya fauna ya, flora dan fauna juga yang ada ditawarkan di rumah Ulin Area ini, yakni kura-kura sulcata dari Afrika, juga pohon boba yang juga dari Afrika. Itu di rumah Ulin Area ini juga tersedia yang terbuat fasilitas lain seperti kolam renang, lokasi outbound, kemudian mini zoo yang terdapat berbagai hewan ya, mulai dari ayam, kemudian ular, iguana, dan sejumlah hewan unik. Kemudian ada pula tempat kafe maupun resto ya, yang menyediakan menu khas dari rumah Ulin Area. Dan umumnya sih kalau kafe sendiri itu bernama Cafe Kokon, itu menyediakan minuman, kemudian mulai dari kopi, mochaccino, cappuccino, dan lain-lainnya. Kemudian ada makanan cemilan hingga makanan berat. Kemudian ada pula ya kafe baru juga, ada 2 kafe ya konsepnya, yang seperti di luar area, outdoor ataupun indoor. Jadi kesannya atapnya itu ada yang langsung terbuat dari mika, dan itu bernama Buen Cafe yang menyediakan makanan khas lokal yang buka dari Senin sampai Sabtu, dan ada setiap hari Sabtu atau Minggu itu menyediakan soto khas Banjar
yang merupakan khas buatan dari owner Rumah Ulin Arya ini. Dan Rumah Ulin Arya ini yang dengan luas sekitar 3,5 hektar juga menyediakan tempat sarana toilet, kemudian ada juga musola, parkiran yang sangat memadai, kolam renang, juga ada cottage yang tersedia bisa disewakan bagi para pengunjung. Serta banyaknya pepohonan ya, kalau dihitung itu sekitar ada 300 lebih jenis pohon, ada durian, rambutan, mangga, pisang, ada tersedia di sana. Ya. Baik, terima kasih rekan Nefrianto untuk informasi Anda dari Samarinda, Kalimantan Timur. Halo. Selamat bertugas kembali. Ya, halo. Tribuners, kita beralih ke informasi berikutnya. Tunas Indonesia Raya atau TIDAR selaku ormas sayap Partai Gerindra resmi memiliki ketua umum baru yakni Rahayu Saraswati. Menggantikan Aryo Joyo Hadikusumo, Saraswati diketahui menjadi ketum selama 3 tahun dari 2022 hingga 2024 mendatang. Saraswati memastikan TIDAR akan bergerak untuk konsolidasi demi pemenangan Partai Gerindra dan Prabowo Subianto di pemilu 2024. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis tribunnews.com, ada Reza Deni, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Reza. Halo Dea, selamat siang. Selamat siang, Reza, bisa Anda informasikan, gambarkan tadi bagaimana untuk jalannya Kongres ketiga Tunas Indonesia Raya atau TIDAR, apa saja agendanya? Ya, benar sekali Dea bahwa Tunas Indonesia Raya sebagai salah satu organisasi sayap dari Partai Gerindra baru saja menyelenggarakan Kongres ketiga yang bertempat di Hotel Grand Hyatt Jakarta, dimulai pada hari Jumat tanggal 17 Desember hingga ditutup oleh pada hari ini, hari Minggu tanggal 19 Desember 2021. Diketahui dalam kongres tersebut agendanya ini pemilihan ketua umum baru seperti menggantikan Aryo Joyo Hadikusumo yang telah menjadi ketua umum TIDAR selama 5 tahun sebelumnya. Adapun hadir juga dalam kongres tersebut yakni diantaranya ketua umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto yang juga merupakan Menteri Pertahanan RI, dan juga ada Sandiaga Salahuddin Uno, kader Partai Gerindra, pimpinan elit Partai Gerindra yang juga merupakan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta hari ini dihadiri oleh Sufmi Dasko Ahmad yang merupakan Ketua Harian DPP Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI. Demikian. Tadi juga salah satunya agendanya juga akhirnya Rahayu Saraswati yang merupakan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra terpilih dalam kongres tersebut sebagai Ketua Umum TIDAR untuk 3 tahun ke depan, yakni tahun 2022 hingga tahun 2025. Demikian Dea. Baik, lalu sebagai ketum terpilih TIDAR ini, apa rencana dari Rahayu Saraswati ke depannya? Baik, Dea, Rahayu Saraswati atau biasa dipanggil Saras itu memang merencanakan untuk menggelar konsolidasi TIDAR di sejumlah daerah untuk pemenangan Partai Gerindra dan juga Prabowo Subianto dalam pemilu 2024. Rahayu juga mengatakan bahwa akan ada kemungkinan kursi atau penambahan target dari penambahan kursi di Partai Gerindra baik di DPRD Kabupaten Kota maupun hingga DPR RI. Selain itu juga Rahayu juga ingin mengonsolidasikan soal kemenangan Prabowo Subianto sebagai calon presiden yang selanjutnya ini di Pilpres 2024. Demikian Dea. Ya, terakhir rekan Reza Deni, bagaimana untuk persiapan Partai Gerindra dan juga TIDAR untuk pemilu 2024? Oke, tadi sudah disebutkan bahwa memang salah satu persiapannya yakni selain konsolidasi antara ormas-ormas dan Partai Gerindra ini, ada juga pembentukan badan saksi yang diinisiasi oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra yakni Sufmi Dasko Ahmad, yang mengatakan bahwa pembentukan badan saksi ini karena memang dia secara pribadi atau mungkin juga jajaran lainnya sangat lelah
melihat Partai Gerindra yang selalu hampir menang pada pemilu-pemilu sebelumnya, begitu juga dengan Prabowo yang selalu hampir menang pada pilpres-pilpres sebelumnya. Jadi untuk saat ini, ketika Partai Gerindra sudah berada di koalisi pemerintahan, maka ini akan dimanfaatkan betul oleh Partai Gerindra untuk pemilu 2024 agar hasil yang diharapkan oleh jajaran Partai Gerindra itu bisa maksimal. Badan Saksi ini diisi oleh sejumlah para kader Partai Gerindra yang baik yang berada di pengurusan maupun yang ada di ormas sayap Partai Gerindra. Nantinya juga akan ada saksi-saksi yang direkrut dari luar organisasi, diantaranya saksi-saksi dari organisasi-organisasi seperti PRPI dan lain sebagainya. Demikian dia. Baik, Tribuners, berikut akan kami tampilkan hasil wawancara rekan Reza bersama Ketua Umum Tunas Indonesia Raya, Rahayu Saraswati selengkapnya. Memberikan amanah kepada saya untuk menjadi Ketua Umum periode 2022-2025. Ada perubahan yang tadinya 5 tahun menjadi 3 tahun atau selamat-lambatnya 40 bulan. Dan ini adalah amanah yang tidak saya anggap remeh, tapi ini adalah untuk mempersiapkan pemimpin-pemimpin bukan hanya di Tidar tapi Gerindra yang berikutnya, karena kita adalah sayap pemuda dari Gerindra, anak kandung dari Gerindra. Regenerasi adalah sebuah keniscayaan, jadi kami memang dibentuk dan digembleng, dipersiapkan untuk mendapatkan tongkat estafet kepemimpinan yang berikutnya. Langkah ke depan, Ketua? Langkah ke depannya kita akan konsolidasi persiapan untuk 2024 dengan memastikan bahwa kader-kader kita di seluruh Indonesia siap, mandiri, dan tentunya harus siap berkontribusi, mau itu sebagai caleg, mau itu sebagai cakada, mau sebagai tim sukses, bahkan sebagai saksi di TPS-nya mereka masing-masing. Kita siap untuk memenangkan Partai Gerindra di tahun 2024. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update Tribun News hari ini. Dan di Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan kepada Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Dan jangan lupa juga untuk saksikan live update esok hari di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Diamita beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!